Semakin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah. Allah sudah berfirman di dalam Al-Baqarah itu jelas sekali. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang kafir tidak akan beriman. Tetapi di ayat yang lain dikatakan juga, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nah, ada kalanya orang masuk Islam ini kan hanya mau tauhid. Jujur aja lah. Ada kalanya orang masuk Islam itu hanya mau bersyahadat, dan itu adalah upaya kristenisasi. Salah satunya, kalau ada pemuda Kristen pacaran dengan pemudi Islam, maka saran para pendeta, kamu pura-pura saja bersyahadat, nanti kalau sudah dapat anak, bawa ke gereja biar kita baptis. Saya ini kurang lebih 16 tahun pernah jadi pendeta, pernah, walaupun cuma 16 tahun. Bukan pendeta biasa, bukan pendeta yang memimpin jemaat, tetapi pendeta yang mempendetakan ribuan pendeta. Ini biodata saya. Ini adalah dokumen di mana saya mempendetakan para pendeta. Jadi apa yang menyebabkan saya masuk Islam? Bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Tadi kan sudah saya bilang, tidak ada orang kafir yang masuk Islam, dan orang dari kandungan sudah Islam. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Syarat untuk masuk Islam itu, dan Islam akan masuk ke dalam orang itu, mempunyai proses yang sangat logik. Yang pertama, orang itu harus cerdas. Kalau orang bodoh, untuk apa masuk Islam? Nanti ketemu dengan bacaan-bacaan Quran, ketemu dengan tartil, ketemu dengan hukum-hukum syariat membaca Quran, dia bosan, dia tidak mengerti, dia kembali lagi ke lumpur dosa, lumpur kekafiran. Karena Islam ini beda sekali dengan ajaran lain, agama lain. Kalau dulu saya di pendeta, ketika orang sudah beragama Kristen, maka diyakini, dibaptis, katanya Yesus juru selamat. Kalau di Islam nggak ada juru selamat, sedangkan selamat belum tentu dari selamat masing-masing. Jadi saya sangat kritis melihat orang yang masuk Islam. Saya barangkali kalau ada orang yang mau bertanya sama saya, Ustaz, saya mau masuk Islam, saya bilang, ente pendidikannya apa? Oh, saya cuma sopir Metro Mini. Kemarin baru minggu lalu saya khotib Jumat di Masjid Bintaro Jaya. Saya setelah khatib mengislamkan 2 orang. Tapi saya tanya dulu, pendidikanmu apa, pekerjaanmu apa, jangan sampai masuk Islam merepotkan. Karena Islam ini agama yang perlu kedisiplinan yang tinggi. Subuh sudah bangun sholat, kerja di tengah kesibukan harus tunduk sujud kepada Allah, zuhur, asar harus sholat, maghrib harus sholat, abdulul a'malul as-sholatu hamsu. Bahwa ada hal yang paling utama di dalam Islam, yaitu sholat 5 waktu, bersyahadat, sholat, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian himayatan lil haji wa sadaqah wahda allazi jahadda bilaiha jihadi wa baddala juhda. Naik haji sebagai jihad yang paling tinggi, bukan gabung sama ISIS. ISIS itu kan by the side from Yahudi. ISIS itu kan buatan orang-orang kafir, bukan orang perjuangan orang Islam. Qudwatun fi sabilillahi aw rahadun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah
adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Kamu orang Islam makanya belajar Al-Quran. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabun muajjalan. Itu jelas sekali kata Allah, tidak ada makhluk yang bernyawa mengalami kematian kecuali illa bi idznillah kitabun muajjalan, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Tabrak. Selesai. 8,5 jam tiba di Natuna. Baju basah, perahunya masuk ke dalam, keluar lagi, masuk ke dalam, keluar lagi. Istri saya, anak saya muntah-muntah. Memang itu yang saya cari, karena di dalam jihad itulah fisabilillah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut. Ini orang berjihad, katanya kita gabung dengan ini. Jihad yang paling tepat adalah dakwah, panggil orang-orang kafir, suruh beriman. Tapi jangan semua masuk Islam, nanti siapa yang di neraka, kan begitu. Nabi Muhammad ini kan bukan nabinya orang Jawa, bukan nabi orang Bugis, bukan nabi orang Kalimantan, bukan nabinya orang Betawi, bukan nabi orang Arab. Nabi Muhammad ini alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat bagi alam semesta. Nabi Ibrahim ketika datang, umatnya mengucapkan la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa ketika datang, nenek moyang Bani Israel mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Nabi Isa datang, orang Yahudi mengucapkan Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Wah, bahasa apa ini? Ini bahasa Yahudi yang artinya sama dengan la ilaha illallah. Kata Nabi Isa, segera kalian ucapkan, sesungguhnya wahai orang Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu Ehad, atau dalam bahasa Arabnya Ahad. Jadi sama, karena abjad Hijaiyah dengan abjad Ibrani itu hampir sama. Bahasa Arab pendekatannya dekat sekali dengan bahasa Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ketet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Semek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shishtaw. Hanya 3 pendeta yang tahu aktif bahasa itu. 2 sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya yang masih hidup. Alhamdulillah, sur. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw la kafarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Itulah surga orang-orang pendeta yang masuk Islam. Saya, istri, dan 3 orang anak. Dari umur 8 tahun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah diisyaratkan oleh seorang pendeta Bukhairah, pendeta terkemuka di Yerusalem, ketika Nabi SAW berdagang, pergi mendampingi pamannya Abu Thalib. Lalu kata pendeta Durhab Bukhairah, wahai Abu Thalib, bawa segera anak ponakanmu ini pulang. Ditanya oleh Abu Thalib, kenapa? Di pundak kanannya ini terdapat burung merpati. Setiap orang yang diutus sebagai nabi di zaman dulu ada tanda-tandanya burung merpati. Coba tanya kiai-kiai. Jangan mentang-mentang yang bicara ini bekas kafir, jangan ngarang ini. Umur 8 tahun Rasulullah sudah diketahui di dalam pembenaran Taurat dan Injil. Tapi nama dalam Taurat dan Injil itu adalah Ahmad bin Abdullah. Kalau di bahasa Yahudi kan Ahmad bin Abdullah. Ben Yahudi bin Islam. Agama Yahudi, Judaisme, bukan Kristen. Karena orang Yahudi menuduh orang Kristen najis. Agama Yahudi, Judaisme, agama Kristen ini nanti muncul setelah Isa sudah diangkat pertama kali di Antioquia, Syria. Ini agama filsafat, bukan agama samawi. Mana profesor di Jakarta sini kita debat? Jangan cuma berkoar-koar di internet. Kalau di internet itu siapa saja bisa bicara. Memang saya menantang pendeta yang paling jago di Jakarta sini, tapi nggak ada respon sama sekali.
Ya, tidak ada itu. Injil adalah kitabnya umat Islam, Taurat adalah kitabnya umat Islam, Zabur adalah kitabnya umat Islam. Semua kitab nabi-nabi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi ketika orang Yahudi itu sadar bahwa Isa ini adalah Yeshua HaMashiach, Nabi yang diutus oleh Allah bagi orang Yahudi. Dalam kitab suci Kristen pun Isa berkata, Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel, bukan kepada orang Amerika, orang Indonesia, bukan. Nabi Muhammad inilah yang diutus ke dalam dunia kepada semua umat manusia. Jadi kalau saya katakan tadi ketika Isa datang, umatnya mengucapkan la ilaha illallah Isa Rasulullah, setelah Nabi Muhammad datang semua manusia di dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 8 tahun saya belajar tentang Islam. Bukan saya mau masuk Islam, bukan. Saya pertama kali membaca Al-Quran ingin mencari tahu di mana kelemahan-kelemahan Al-Quran. 8 tahun saya mempelajari Al-Quran. Saya melihat setiap titik, setiap kalimat, setiap tanda-tanda baca di dalam Al-Quran, baik secara hidayah maupun secara translate terjemahnya. Ternyata Al-Quran itu jangankan satu kata, satu titik tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Sedangkan kitab suci Kristen, saya punya bukti ini, bohong, omong kosong, dusta. Ada ayat-ayat yang kosong-kosong begini. Waktu saya masih pendeta, naik mimbar gereja dan saya katakan di depan jemaat, dengarlah firman Tuhan. Hati saya terpukul, selalu bersalah. Bayangkan selama 16 tahun dikali setiap minggu, dalam 1 bulan ada 4 minggu, dikali 16 tahun, berapa banyak kebohongan yang saya buat. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masih. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat pembuatan. Inilah kebohongan Bible, bukan Injil. Ini adalah perjanjian baru yang dibuat berdasarkan filsafat, pikiran, otak kotornya Paulus. Paulus bukan Paus. Kalau Paus itu adalah pemimpin Katolik, kalau Paulus adalah individu yang pertama kali merekayasa kitab suci Kristen yang namanya perjanjian baru, New Testament, Old Testament. Sedangkan perjanjian lama itu adalah kitab yang diadopsi orang Kristen, dijadikan sebagai kitab mereka, sementara isinya mereka tidak lakukan. Di dalam perjanjian lama disuruh sunat, orang Kristen tidak sunat. Makanya waktu masuk Islam yang paling saya takut disunat. Bukan soal ibadah. Kalau cuma sholat itu kan berapa menit saja, paling tinggi ya ada yang 10 menit sholat sudah dengan sholawat dan zikir. Kalau sholat yang secepat kilat itu paling 1 menit selesai tanpa doa, langsung berdiri. Ya, tapi kalau sholatnya sudah agak lama itu paling 15 menit. Sebaliknya kalau saya masih pendeta, Masya Allah, kalau kebaktian itu sampai 4-5 jam, apa yang didapat di dalam? Siapa bilang penuh ketenangan dan kedamaian? Tidak. Orang yang merasa damai, orang yang merasa tenang, itu karena tidak mengerti kitab mereka. Mereka terbawa dengan lantunan ayat-ayat, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Sama dengan kita. Coba kalau kita hadirkan sini Bang Haji Roma Irama menyanyi dangdut nostalgia, kalau nggak ada yang menangis. Apa beda dengan Kristen? Untuk menutupi kebohongan-kebohongan kitab mereka, dihadirkanlah kitab, dihadirkanlah nyanyian-nyanyian yang sedih, seolah-olah orang disalib, padahal Nabi Isa tidak disalib. Siapa yang bisa buktikan bahwa Nabi Isa ada salibnya di Israel? Nggak ada. Bukit Golgota itu bohong, tidak ada salib di sana. Bukit Golgota itu adalah bukit tengkorak. Karena bahasa Ibrani Golgota itu artinya tengkorak, bukit di mana orang-orang yang melakukan pelanggaran berat disalib sesuai dengan sistem pemerintahan Romawi. Sudah sampai di sana saya sudah lihat nggak ada orang
yang bernama Yesus Al-Masih atau Al-Masih disalib di situ. Apalagi kelahirannya. Saya kan baca kemarin di running text Metro TV, Natal dan Maulud adalah menunjukkan sebuah toleransi antara umat Kristen dan Islam. Oke, menghormati kita menghormati, tapi mengakui jangan. Mengakui jangan. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Yesus tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh ajaran Romawi kuno. Bahkan Profesor Dr. Abineno mengatakan, seorang teolog Kristen terkemuka, sampai hari ini kami tidak tahu secara jelas, secara persis tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan.